Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 666. Mobil Lamborghini Kenshin masuk ke perusahaan. Semua orang pun melihatnya, termasuk Sarwenda yang langsung terpanah. Matanya berbinar-binar, melihat mobil yang baru datang. Penampilannya sangat mengagumkan. Sarwenda pun jantungan saat membaca nama Kenshin yang tertera di sampingnya. Lamborghini Limited Edition. Sarwenda pun gemetaran. Nama itu adalah nama laki-laki ini. Sisilia temannya pun sama, yang melihat dengan terperangahnya. Sisilia tak menyangka, cowok itu orang kaya, benar-benar punya mobil mewah. Limited Edition pula. Kemudian mobil itu berhenti. Semua mata melihatnya. Termasuk Kenshin sendiri, yang jadi bertanya-tanya, siapa yang membawa mobilnya ini? Untuk datang ke sini, pintu Lamborghini pun terbuka. Keluarlah seseorang dari dalamnya. Sekejap mata langsung banyak yang terpesona. Wanita cantik bak putri, penampilannya anggun sekali. Tiba-tiba hadir di area perusahaan ini. Ferry anaknya Pak Tony. Tak bisa berhenti melihatnya. Semua karyawan lelaki di situ pun sama. Terpesona untuk kedua kalinya. Karena melihat wanita yang begitu cantiknya. Lamborghini Kenshin pun sampai tak dipandang lagi. Karena masih kalah dengan yang datang ini. Rupanya itu Kaori. Kehadiran Kaori langsung menyihir kaum lelaki. Mereka yang tak pernah melihat Kaori sebelumnya, dibuat terpesona melihat Kaori yang begitu cantiknya. Kaori memang masih memikat sekali. Dimanapun dia berada, selalu jadi pusat perhatian. Sarwenda dan Sisilia pun sama. Melihatnya dengan berkata, siapa ya Sisilia wanita ini? Kita kok belum pernah melihatnya. Sarwenda dibuat tak ingat sekejap akan mobil yang dinaiki Kaori adalah bernama Kenshin. Lalu mereka saling bicara, saling bertanya, hingga Kaori dihampiri Kenshin. Kenshin langsung menyapa. Tentu saja Sarwenda melihatnya. Cowok bernama Kenshin itu terlihat menyentuh wanita itu. Berdekatan sangat dekatnya, serta terlihat pula bos-bos yang ikut rapat tadi. Menghormati wanita tersebut, Sarwenda pun masih bertanya tentang Kaori siapa, hingga Pak Tony, yang perusahaannya diputus hubungan kerja oleh banyak relasi dan mitra bisnisnya. Hanya dalam hitungan menit, tak sampai 1 hari, perusahaan miliknya menjadi kolaps. Rugi besar terancam bangkrut. Pak Tony pun lalu didatangi bos-bos lainnya, yang mengatakan akan pamit undur diri. Oh ya Pak Tony, maafkan kita sebelumnya, kalau tak dilarang Tuan Muda, kerja sama kita akan tetap berjalan. Tapi berhubung Tuan Muda lagi marah, ya kita menaati perintah. Jadi lain kali Pak Tony harus berpikir jernih. Dengan siapa lagi bicara? Kalau saya tahu semenjak awal ada Tuan Muda di sini, pasti saya beritahu Pak Tony. Kalau itu adalah Tuan Muda kami. Jadi tidak seperti ini hasilnya. Perusahaan Pak Tony di blacklist secara massal. Karena Tuan Muda adalah anaknya bos besar yang punya banyak jaringan perusahaan raksasa. Apapun bisa dikendalikan. Apalagi Pak Tony yang punya 3 perusahaan. Dengan mudah dihentikan. Mendengar hal itu Pak Tony terkaget sekali. Seorang pemuda yang datang ke perusahaannya. Ternyata anaknya konglomerat ternama. Orang kaya yang paling kaya. Pantas dia bisa begitu. Bisa memerintah banyak perusahaan. Pak Tony pun ketar-ketir sekali. Telah berurusan dengan Kenshin. Terlebih tadi menghina dan mengusirnya. Ternyata dia Tuan Muda. Anaknya orang yang terkenal, yang disebut bos besar. Sarwenda yang mendengarnya, akhirnya kini mengerti dirinya. Mengapa pemuda itu sangat dihormati, sangat ditaati kata-katanya. Ternyata dia bukan pemuda biasa, yang dianggapnya orang tak punya. Melainkan sebaliknya, Pak Tony pun tak ada apa-apanya. Apalagi Ferry calon suaminya. Sarwenda pun teringat kemarin dirinya telah berbangga akan kekasihnya, yang mengatakan pada Kenshin, kamu tak pantas bicara dengan Mas Ferry, sebab kamu pria miskin. Sarwenda pun kini tahu sendiri.
Meski cowok itu kemarin dihinanya, dikata orang tak punya, tapi dia tak pamer kekayaannya, tak mengatakan siapa dirinya. Sarwenda pun mengerti. Orang kaya sekali tak akan begitu. Hingga tiba-tiba Kenshin mendatanginya. Sarwenda deg-degan lagi. Kenshin sudah di depannya. Kenshin itu bilang, "Oh ya Mbak Sarwenda, untuk mobilnya apa ada lagi yang perlu dibicarakan? Kalau ada yang masih belum berkenan, silahkan dikatakan. Segera saya akan ganti, sebelum saya meninggalkan tempat ini." Sarwenda pun malu sekali, melihat Kenshin tak seperti sebelumnya. Dan Sarwenda pun menjawabnya, "Oh tidak ada Mas. Tidak ada lagi sudah itu sah saja." Sarwenda belepotan bicaranya. Karena sekarang tahu siapa Kenshin. Apalagi Kenshin punya mobil tipe tertinggi, yang lebih mahal dari miliknya. Sarwenda tak percaya diri bicara dengan Kenshin. Malah Kaori tiba-tiba datang ke situ. Kaori lalu bilang, "Sayang entar kita nggak usah makan di luar ya. Aku masakin aja buat kamu. Sebab baru saja tadi aku melihat menu. Pokoknya surprise aku bikinkan." Kenshin menjawabnya, "Oh tentu aku lebih suka masakan kamu Kaori. Kalau gitu masak yang banyak ya. Entar Pak Sarmin dan Ibu Marni kita ajak ke rumah. Biar bisa merasakan masakan istriku ini. Pasti Pak Sarmin akan bilang, masakan kamu lebih enak daripada restoran." Kenshin memuji Kaori. Kaori menjawabnya, "Iyalah saya istri sendiri gitu yang dipuji. Kamu pasti membaikkan." Kaori tersenyum lalu bicara, "Kalau gitu aku tunggu di mobil ya Sai." Kaori melihat Sarwenda dan lainnya. Kaori sebenarnya sudah tahu cerita yang di sini. Tapi Kaori tak ikut-ikutan. Hanya hadir menjemput Kenshin. Meskipun demikian, kedatangan Kaori sudah membuat banyak orang di situ menjadi menilai Kenshin lebih tinggi lagi. Sarwenda dan Sisilia jadi mengerti. Wanita cantik ini istrinya. Ferry pun melihatnya pula. Cewek itu sudah punya suami. Ternyata suaminya laki-laki yang dihinanya tadi. Hingga bos-bos perusahaan lain pun berpamitan. Termasuk Kenshin yang menuju mobilnya. Lamborghini Kenshin begitu kentara sekali. Tak ada tipe yang seperti itu di sini. Jadinya Sarwenda dan Sisilia, serta security dan Pak Tony. Mereka pun melihatnya. Pemuda yang dianggap pria tak punya, ternyata punya mobil mewah, serta istri yang cantik pula. Bahkan dia adalah pimpinan tertinggi dari bos-bos perusahaan lain yang ikut rapat di sini. Kenshin pun mengemudi mobilnya. Di sampingnya ada Kaori. Mereka pun pergi, meninggalkan perusahaan. 2 hari pun berlalu. Mobil mewah Sarwenda telah dijual. Bahkan rumahnya tak luput pula. Begitu halnya mobil milik Pak Tony dan Ferry anaknya. Semua telah diuangkan untuk membayar hutang-hutang di bank. Pak Tony jatuh miskin dalam sekejap. Perusahaannya bangkrut. Karyawannya menuntut upah pensiun. Sarwenda pun sama. Tak bisa ia bayangkan. Akibat bertemu pemuda itu, menyebabkan dirinya jatuh terpuruk. Keuangan Sarwenda memprihatinkan. Ia tak siap dengan hidup serba kekurangan. Rumah pun tak punya. Sarwenda tinggal menumpang di rumah Sisilia temannya. Sungguh kasihan memang. Tapi itu hukuman untuk Sarwenda. Karena kemarin kaya dan lupa orang tuanya. Sekarang seperti roda berputar. Sarwenda berada di bagian bawahnya. Rodanya pun berhenti pula. Sarwenda jatuh miskin. Temannya Sisilia menyarankan agar mendatangi orang tuanya, meminta maaf karena sudah mengusirnya. Sarwenda pun mengiyakan. Bersama Sisilia temannya, Sarwenda mencari alamat rumah orang tuanya itu. Sedang Pak Sarmin yang sekarang sudah punya tempat tinggal sendiri. Karena diberikan oleh ayahnya Kenshin, Pak Sarmin dan istrinya Ibu Marni, serta bersama kedua cucunya, tiba-tiba di depan rumahnya. Ada Sarwenda anaknya. Pak Sarmin kaget jadinya, dipanggil istrinya. Sarwenda pun lalu menangis jadinya. Meminta maaf pada kedua orang tuanya. Karena berbuat jahat sebelumnya. Tapi yang namanya orang tua pasti tak tega melihat anaknya kekurangan. Yang jatuh miskin tak punya uang. Dengan senang hati Pak Sarmin dan Ibu Marni memaafkan. Di rumah itu sangat nyaman. Karena sudah ada perabotan di dalamnya. Yang dibelikan langsung oleh bos besar. Pak Sarmin lalu bilang,
Oh ya Sarwenda anakku, kalau kamu tak punya rumah, tak bisa bayar kontrakan, tinggal bersama bapak dan ibu di sini. Ini anakmu butuh perhatian. Sarwenda melihat anak-anaknya, menangis lagi dirinya. Menyesal akan perbuatannya, Sisilia pun ikut meneteskan air matanya. Kemudian Pak Sarmin bilang, oh ya Sarwenda, kalau mau tempat kerjamu berjalan lagi, dan kamu bisa bekerja kembali, Bapak akan antar ke rumahnya Tuan Muda. Ajaklah orang yang punya perusahaan itu. Minta maaflah pada Tuan Muda. Bapak antar ke rumahnya. Keluarganya baik semua. Tuan Muda tak pernah menolak tamunya. Nanti Bapak yang bilang, kalau kamu sudah berubah, pasti Tuan Muda memaafkan. Sarwenda dan Sisilia diajak oleh Pak Sarmin untuk ke rumahnya Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.